Artikel berikutnya yang saya review adalah artikel berjudul Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility atau CSR dalam Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus pada PT Perkebunan Nusantara 7 yang ditulis oleh Maulana Agung Pratama pada tahun 2013 dan diterbitkan pada Jurnal Nata Praja. Latar belakang permasalahan pada penelitian ini yaitu melihat bahwa salah satu permasalahan utama UMKM pada saat ini yaitu pengembangan usaha dalam menghadapi pasar modal, dan salah satu kelemahannya yaitu pada permodalan. Menurut Wardoyo, kurangnya modal merupakan faktor utama yang paling berperan dan diperlukan dalam mengembangkan UMKM. Untuk itu, PT Perkebunan Nusantara 7 memberikan kredit sebagai bentuk bantuan program CSR terhadap pelaku UMKM. Namun pada kenyataannya, masih banyak kredit yang macet pada pembayaran angsuran, sehingga peneliti melakukan penelitian untuk melakukan analisis apakah program yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara efektif atau tidak. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah program kemitraan terhadap perkembangan UMKM sektor industri tersebut dinilai efektif? Yang kedua, apa faktor yang menghambat tingkat efektivitas program kemitraan PT Perkebunan Nusantara 7? Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung tingkat efektivitas program kemitraan? Pada artikel ini dapat ditarik beberapa pembahasan. Yang pertama, bahwa PT Perkebunan Nasional 7 menggunakan metode analisis 5C untuk menentukan calon mitra binaan. Yang kedua yaitu UMKM yang mengajukan pinjaman dengan anggunan dapat mendaftarkan anggunan milik orang lain dengan syarat bahwa pemilik anggunan bersedia menandatangani surat perjanjian dengan PT Perkebunan Nasional 7. Jika pihak pertama atau UMKM binaan tersebut menjadi kredit macet, maka PT Perkebunan 7 berhak menyita anggunan yang didaftarkan oleh UMKM calon mitra binaan tersebut. Namun diketahui bahwa persyaratan tersebut menjadi formalitas karena PT Perkebunan Nasional percaya bahwa setiap mitra binaan dapat melakukan angsuran secara tepat waktu. Namun apabila hal tidak diinginkan terjadi, maka PT Perkebunan Nasional berhak untuk menyita anggunan yang sudah menjadi syarat dalam prosedur awal. Yang selanjutnya yaitu pengajuan dilakukan langsung ke kantor direksi PT Perkebunan Nasional 7 dengan prosedur yang sangat panjang, dimulai dari UMKM binaan mengajukan proposal hingga nantinya proposal tersebut diusulkan ke direksi dan dilakukan persetujuan oleh direksi sehingga penyaluran dana dapat dilakukan. Yang keempat yaitu pembayaran angsuran pinjaman oleh mitra binaan hanya dapat diakses melalui bank, yaitu dengan menunjukkan surat bukti pembayaran angsuran ke UMKM mitra binaan. Yang kelima yaitu ketepatan pelaku UMKM dalam membayar angsuran dan melunasi pinjaman sudah cukup baik dan tepat waktu hingga saat ini, sehingga tindakan yang dilakukan pihak PTPN 7 terhadap mitra binaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran diawali dengan mengidentifikasi masalah kemacetan sehingga nantinya akan dicarikan solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan pembayaran tersebut. Yang ketujuh yaitu bentuk pembinaan dan pengembangan usaha mitra binaan dilakukan melalui pelatihan dan studi banding dengan UMKM yang sudah sukses dalam usahanya. Hal tersebut diharapkan dapat memberi wawasan atau edukasi baru kepada pelaku UMKM binaan dalam mengembangkan program-program atau usaha-usahanya, sehingga pada masa mendatang UMKM binaan dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari hasil penelitian dan data-data yang sudah diolah didapatkan bahwa efektivitas yang ditinjau dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nasional 7 dalam program kemitraannya telah berjalan dengan baik terhadap perkembangan UMKM dengan dilakukannya prosedur yang sudah ada dan ditetapkan oleh Menteri BUMN. Yang kedua, bagi mitra sendiri, mitra binaan yang terlibat aktif dalam studi banding dan pelatihan merasakan dampak yang sangat berpengaruh dalam usahanya seperti adanya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.